Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari Anda? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita terlebih baik dulu berdoa ya. Kepada ketua kelas, silakan berdoa. Doa mulai. Selesai. Tolong rapikan dulu ya mejanya, kursinya apakah ada sampah yang berserakan. Luruskan dulu mejanya ya. Dah, Bu. Baiklah, Ibu akan mengambil absen Anda dulu ya. Apakah hadir semuanya? Tidak, Bu. Oh, siapa yang tidak hadir tuh? Desi Febrina, Bu. Oh gitu, baiklah Ibu akan ambil absen dulu ya. Tri Mulyawan, Ada, Bu. Desi Febrina, kemana dia? Enggak, Bu. Oh, ada kabar ya? Oh, baiklah. Ibu akan memulai pembelajaran Ibu pada hari ini. Tapi sebelum Ibu memulai pembelajaran Ibu pada hari ini, Ibu ingin bertanya, adakah yang ingat materi pembelajaran Ibu kemarin? Ada, Bu. Silakan Tri Mulyawan. Materi yang kemarin tentang notasi ERD. Notasi ERD terbagi menjadi 3. Pertama, entitas, atribut, relasi atau hubungan. Bagus sekali, Tri Mulyawan. Berarti kita bisa untuk lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum Ibu untuk masuk ke dalam materi pembelajaran Ibu selanjutnya, Ibu akan memberikan gambaran tentang manfaat dari mempelajari IRD ini. Kita ini kan sebagai anak RPL, apalagi kan untuk kalian di jurusan SMK ini, kalian itu sangat perlu untuk mempelajari ini. Karena istilahnya kalau kalian masuk ke sebuah perusahaan, kalian itu pasti disuruh untuk membuat database dari program itu apa. Jadi kalian itu kalau sangat butuh dalam mempelajari ini. Jadi kalian akan mengetahui ada entitas-entitasnya, akan mengetahui. Jadi pegawai itu akan mengetahui dari proyeknya itu bisa menjadikan kayak ada sebuah sekolah. Di sekolah itu ada atributnya, ada siswa, ada guru, dan juga ada kepala sekolahnya. Dari situ kan kalian tahu di mana butuhnya, kepentingannya dari sebuah entitas IRD itu. Nanti Ibu akan memberikan proyek kepada kalian, tapi tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, agar kalian dapat menjelaskan dan paham dengan IRD ini nantinya. Untuk pembelajaran ini, Ibu mempunyai 3 kriteria penilaian. Yang pertama, Ibu mempunyai penilaian sikap. Sikap itu kan pasti penting pada saat kalian mengerjakan proyek atau sikap kalian dalam keseharian, dan juga ada sikap pengetahuan kalian dalam memahami atau untuk memahami proyek ini, dan juga ada sikap keterampilan. Keterampilan itu sangat dibutuhkan karena kemampuan kalian dalam mengerjakan proyek ini itu adalah yang paling penting. Selanjutnya, sebelum Ibu memulainya, Ibu akan memberikan sebuah video agar kalian memahami tentang proyek ini. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan tahapan pembuatan IRD melalui sebuah studi kasus. Ada sebuah studi kasus. Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan sekolah, dicatatlah nama, nomor induk siswa, dan alamat siswa. Setelah itu, buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Tentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambarkan IRD-nya. Tahap 1. Identifikasi dan menetapkan entitas yang akan terlibat. Kita tetapkan siswa, kartu anggota, dan buku sebagai entitas yang akan terlibat. Tahap 2. Menentukan atribut
atribut dari setiap entitas. Untuk entitas siswa kita tambahkan atribut NIS. Untuk entitas kartu anggota kita tambahkan atribut nomor anggota. Untuk entitas buku kita tambahkan entitas nomor buku. Tahap 3. Mengidentifikasi dan menetapkan relasi serta foreign key. Di sini ada dua relasi yang akan terlibat, yaitu daftar dan pinjam. Di relasi daftar, foreign key-nya nomor anggota dan NIS. Di relasi pinjam, foreign key-nya nomor anggota dan nomor buku. Tahap 4. Menentukan derajat atau kardinalitas. Derajat atau kardinalitas siswa ke nomor anggota yaitu one-to-one, sedangkan buku ke nomor anggota yaitu many-to-one. Tahap 5. Melengkapi entitas dan relasi dengan atribut. Setelah kalian mengamati dari video yang ibu tampilkan, adakah kalian tidak mengerti dengan video ibu tampilkan itu? Ataukah ada timbul pertanyaan yang kurang paham mengenai video ibu tampilkan, agar nanti kalian saat mengerjakan proyek itu agak lebih mudah? Silahkan dari Mulyawan. Tahap-tahap RDP, tahap-tahap RD itu apa-apa saja? Untuk tahap-tahapan IRD itu, sebenarnya untuk tahap-tahapan IRD itu tidak terlalu susah ya Nanda. Kalian itu cuma perlu, kan sudah dijelaskan di video tadi itu kan. Tahapan-tahapan IRD itu yang pertama itu pada desain sistem informasi menggunakan model IR adalah menggambarkan kebutuhan informasi atau jenis informasi yang akan disimpan dalam database. Teknik pemodelan data dapat digunakan untuk menggambarkan setiap ontologi, yaitu gambaran dan klasifikasi dari istilah yang digunakan dan hubungan antara informasi atau wilayah tersebut. Dan untuk tahapan berikutnya, desain logis, di mana data dipetakan ke model data yang logis seperti model relasional, model data logis. Ini kemudian menjadikan model fisik, sehingga kadang-kadang tahap kedua ini juga disebut dengan desain fisik. Dan untuk tahap berikutnya, desain disebut secara logis, di mana data dipetakan ke model data yang logis seperti model relasional. Model yang logis ini kemudian dipetakan menjadi model fisik, sehingga kadang-kadang tahap kedua ini juga disebut dengan kegiatan desain fisik. Ya, untuk lebih umumnya ini ada 10. Yang pertama, menentukan identitas. Di identitas ini menentukan periode kejadian, lokasi, hal nyata, dan konsep di mana penggunaan untuk menyimpan data itu. Yang kedua itu ada menentukan relasi. Menentukan hubungan antar pasangan entitas menggunakan matriks relasi. Yang ketiga itu ada gambar IRD sementara. Entitas digambarkan dengan kotak dan relasi digambarkan dengan garis. Menentukan jumlah dan ada juga isi kardinalitas, yaitu menentukan jumlah kejadian satu entitas untuk sebuah kejadian pada entitas yang berhubungan. Yang kelima adalah tentukan kunci utama, yaitu menentukan atribut yang mengidentifikasi satu dan hanya satu kejadian masing-masing entitas. Yang keenam ada gambar IRD berdasarkan kunci, yaitu menghilangkan relasi many to many dan memasukkannya primary dan kunci tamu pada masing entitas. Yang ketujuh itu menentukan atribut, menentukan soal-soal yang diperlukan sistem, soal juga pemetaan atribut, yaitu bagaimana kita cara memasang atribut dengan entitas yang sesuai. Ada juga nanti itu yang paling dibentukkan itu gambar IRD yang dibuat, mengatur IRD dari 6 langkah ataupun juga dari 8 langkah. Yang terakhir, periksa hasil IRD itu apakah sudah seperti sistem yang akan kita bangun. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan yang kurang paham dari penjelasan Ibu dan juga dari video yang telah Ibu tampilkan itu? Nah, kalau begitu, karena sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan pertanyaan dulu.
siapa yang tahu mengenai derajat korelasi atau kerda? Silahkan Tri Mulyawan. Derajat relasi atau kardinalitas itu adalah menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Itu aja? Iya. Sebenarnya derajat kardinalitas itu masih ada, itu ada 3. Yang pertama itu ada one to one. One to one itu ada menghubungkan suatu kelas A menjadi misalnya satu orang dengan orang lainnya. Nah, yang kedua ada one to many. One to many itu menghubungkan satu orang, satu guru dengan banyak siswa. Yang terakhir itu many to many. Misalnya ada satu kelas A dengan satu kelas B, gitu seharusnya. Jadi lebih dipahami lagi ya. Nah, bagus. Sekarang selanjutnya Ibu akan memberikan proyek kepada Ananda. Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat gambaran IRD sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi dengan video yang Ibu tampilkan ini. Ibu akan menyuruh kalian mengerjakan dulu, seperti kalian harus tentukan atributnya, entitasnya, kardinalitasnya, itu yang penting dulu untuk dikerjakan. Nanti baru kalian buat IRD-nya dari sebuah perusahaan. Apa yang kalian buat? Oke, silahkan rancang pekerjaannya. Dan ya, jangan lupa ya untuk menyusun jadwalnya mana, yang penting aja. Baik Tribul, apa yang akan dibuat? Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian kuis terlebih dahulu ya Ananda. Tolong kerjakan dengan baik ya. Nggak ada pena ya, silahkan kerjakan ya. Ibu cuma berikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakan kuisnya, karena waktu sebentar lagi mau habis juga. Nah, bagus sekali. Silakan kumpulkan ke depan. Bagus sekali. Nah, karena sudah selesai juga kalau mengerjakan kuisnya, untuk materi selanjutnya Ibu akan kalian akan mempelajari, Ibu berikan tugas dulu ya. Kalian itu nanti mencari sebuah studi kasus, yang mana studi kasus itu berhubungan dengan IRD ini ya, yang mana kayak harus lebih banyak. Kalau nggak itu cuma istilahnya kecil. Nanti kalian mencari sebuah kayak perusahaan besar gitu kan, apa saja yang menjadi IRD-nya. Itu tugas untuk kalian minggu depan, dan nanti Ibu akan memberikan materi selanjutnya. Baiklah, itu saja yang dapat materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya Ananda.